Salam Nusantara. Saudara-saudara, kawan-kawan Nusantara Center dan jaringan yang saya cintai, kita hari ini sebagai sebuah negara sedang menghadapi ancaman nasional yang luar biasa. Tetapi sebagai sebuah negara ternyata kita tidak memiliki apa yang disebut dengan Badan Keamanan Nasional atau National Security Council. Karena ketiadaan badan itu, negara Indonesia atau pemerintahan kita mengalami kebingungan yang luar biasa bagaimana mengatasi apa yang disebut dengan ancaman nasional. Padahal ancaman nasional itu bisa datang dari segala penjuru. Bisa berupa seperti hari ini, yaitu datangnya virus yang bisa membunuh siapa saja, dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling miskin, dari orang yang paling alim sampai yang paling bejat, dari orang yang paling idealis sampai yang paling oportunis. Karena virus ini tidak memilih korbannya, virus ini justru akan melakukan serangan terhadap semua orang yang ia jumpai. Ancaman itu juga bisa datang dari ketiadaan pangan. Ancaman itu juga bisa datang dari perang kecerdasan, perang proksi, perang ideologi, dan perang pikiran. Akibat yang lebih jauh ketika sebuah negara tidak memiliki Badan Keamanan Nasional adalah tidak lahir apa yang disebut dengan protokol krisis. Protokol krisis merupakan satu pola yang tersistem dan dikeluarkan oleh negara ketika negara itu merasa kedaulatannya, kemerdekaannya, kemartabatifannya, keadilannya terancam oleh gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan yang datang dari mana saja. Tentu saja sebuah negara yang tidak memiliki protokol krisis, dia akan mengalami apa yang disebut dengan diskontinuitas pembangunan, dan yang paling buruk adalah terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi bagaimana caranya keluar dari krisis itu. Karena itu, saudara-saudara, jika bangsa dan negara ini ingin segera keluar dari krisis yang dihadapi, mau krisis ekonomi, krisis politik, krisis ideologi, krisis kebudayaan, dan seterusnya, tidak ada jalan keluarnya kecuali kita bersama-sama memproduksi dan menghadirkan apa yang disebut dengan Badan Keamanan Nasional, yang tugas utama pertamanya adalah mengeluarkan protokol krisis. Artinya nanti kalau datang krisis ekonomi, maka kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Bagaimana cara pentahapan-pentahapannya serta planningnya di masa depan. Begitu pula ketika muncul ancaman dari virus, kita bisa memilih dengan cara isolasi diri atau dengan cara pembatasan atau dengan cara darurat sipil, bahkan sampai yang paling jauh darurat militer. Tanpa kehadiran Badan Nasional yang bekerja untuk memastikan keamanan dan security, sehingga tidak melahirkan apa yang disebut dengan protokol krisis, sangat tidak mungkin sebuah negara itu mengalami kekebalan, imunitas, bahkan kedaulatannya. Karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa jikalau Indonesia, negara yang kita cintai ini, ingin betul-betul menjadi negara yang berdaulat dalam pengertian ke dalam dan keluar, maka marilah segera kita bentuk Badan Keamanan Nasional, yang Badan Keamanan Nasional ini nanti membuat satu protokol krisis, dan protokol krisis ini perlu dikampanyekan dan diuji cobakan berkali-kali sampai menghasilkan satu pola yang jelas, sehingga nanti kalau kita mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun dari luar,
kita bisa segera menyelesaikannya jauh lebih cepat daripada seperti hari-hari yang sedang kita jalani. Singkatnya, protokol krisis adalah cita-cita sekaligus ciri dari orang yang berpikir merdeka, mandiri, modern untuk mencapai martabatif, dan di atas segalanya itu hanya bisa dikerjakan ketika kita merasa sebagai warga negara. Bukan sekedar sebagai penduduk, bukan sekedar sebagai orang yang lahir di sebuah negara, tapi adalah seorang warga negara yang tentu saja berjiwa Pancasila, di mana prinsip hidupnya adalah bersama-sama bergotong royong dengan yang lain menyelesaikan problema kenegaraan. Terima kasih. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang sungguh-sungguh kerja buat rakyat, yang pikir gimana caranya. Oh, rakyat banyak